Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Salam Sobat STPK dan salam Sobat Matauli. Nah, kembali lagi bersama saya, Yandri Effendi Manalu, sebagai host pada kesempatan kali ini di podcast Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli. Bersama Matauli, Maju Bahari. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema, yaitu keberadaan program studi teknologi penangkapan ikan di pantai barat Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi dan lagi menghadirkan narasumber yang cukup istimewa nih. Nah, yang dimana narasumber ini merupakan salah satu keluarga besar dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli beserta keluarga dari Yayasan Matauli nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut nih dan kita sapa narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita nih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana nih kesehatannya nih, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, mungkin nih teman-teman, Pak, masih penasaran nih, siapa sih sebenarnya narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini? Izin, Pak, mohon diperkenalkan dirinya untuk teman-teman biar tahu, Pak, gitu, Pak. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Riki Windri Sonfua, SPY MSI ya. Saya aslinya dari negeri yang jauh, dari Sumatera. Jadi dari tepatnya di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Baik, cukup jauh ya, Pak ya, Ya. dari Sumatera nih. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, sudah berapa lama sih Bapak mengabdi di STPK Matauli ini, Pak? Kalau berapa lamanya sih ini kayaknya masuk tahun yang ketiga ya, karena saya masuk ke STPK Matauli itu tepatnya di tahun 2021 ya, kalau nggak salah ya 2021. Itu pertengahan tahun di bulan Juni ya. Iya. Jadi ini masuk tahun ketiga ya. Baik, berarti cukup lama juga, Pak ya, dari udah 3 tahun ya, kita katakanlah 3 tahun ya, Pak ya. Ya dianggaplah 3 tahun karena kampus ini kan baru berdiri masuk tahun ke-6, berarti saya sudah setengahnya nih. Baik, betul, Pak. Nah, selama Bapak mengabdi di sini selama 3 tahun nih, kita katakanlah, apa saja sih yang Bapak ketahui seputar kampus kita ini, Pak, STPK Matauli ini? Banyak yang bisa kita ceritakan terkait dengan STPK Matauli ya. Iya. Yang pertama, kita tahu bahwa STPK Matauli ini di bawah naungan Yayasan Maju Tapian Auli atau Iya, yang biasa dikenal di kalangan umum itu adalah Yayasan Matauli ya. Iya. Nah, Yayasan Matauli itu sendiri kan dia punya tiga anak nih, tiga institusi di bawah naungan Yayasan Matauli, di mana yang pertama itu adalah SMA 1+ Matauli Pandan, kemudian yang kedua adik keduanya STPK Matauli, dan yang ketiganya itu Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Barus ya. Nah, untuk STPK Matauli sendiri ya, ini mulai dicanangkan atau dibentuk atau direncanakan didirikan itu mulai dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Jadi 2017 sudah mulai dicanangkan. Nah, disinilah yayasan itu meminta bantuan, meminta arahan, masukan, bimbingan dari saudara kita yang cukup dekat, yaitu Universitas Riau, terutama khususnya di Fakultas Perikanan. Jadi mulai dibentuk. Nah, di tahun 2018 keluarlah SK pendirian STPK Matauli. Jadi dari 2018 sampai sekarang udah masuk tahun ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Nah, di STPK itu sendiri merupakan sebuah institusi yang termasuk institusi akademis. Nah, kalau kita tahu institusi itu ada 2 ya, satunya akademis, satunya itu vokasi. Nah, biasanya kalau akademis itu yang meluluskan sarjana ya. Kalau yang vokasi biasanya yang D3, D1 dan D4. Nah, STPK sendiri ada 3 program studi ya. Yang pertama itu adalah program studi teknologi penangkapan ikan. Nah, di mana ya saya salah satu dosen
yang masuk dalam tim program studi teknologi penangkapan ikan. Kemudian yang kedua program studi aquaculture. Nah, teman-teman yang belum paham aquaculture itu apa ya? Aquaculture itu kalau nama lainnya ya biasanya dikenal dengan budidaya. Iya, betul. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan budidaya. Kemudian program studi yang ketiga itu adalah program studi sosial ekonomi perikanan ya, yang berkaitan dengan sosial ekonomi dari bidang perikanan ya. Mungkin itu ya, gambaran singkat terkait dengan STPK Matauli. Oh iya. Nah, teman-teman nih pasti sudah mungkin dari ceritanya Pak Riki nih, dari seluruh nih pengetahuan tentang terkait seputar STPK tadi. Kayaknya saya nih penasaran nih Pak. Kayaknya dari semua pengetahuan Bapak tadi tentang STPK Matauli kita ini, kayaknya Bapak nih punya jabatan nih di sini kayaknya. Boleh Pak dikasih tahu nih, di STPK Matauli ini Bapak menjabat sebagai apa sih Pak? Kalau jabatan kebetulan ya saya dipercayakan sama pimpinan dalam hal ini Ketua STPK Matauli Bapak Dr. Insinyur Joko Samieji MSc sebagai Ketua Program Studi dari Teknologi Penangkapan Ikan. Ya. Jadi jabatan saya tepatnya adalah Kaprodi ya, Kaprodi Teknologi Penangkapan Ikan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Bisa kita katakan dan Bapak ini juga mengakui ini. Bapak ini adalah Pak Riki ini adalah Kepala Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan nih. Makanya saya katakan tadi sebuah tamu yang istimewa seperti itu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai kepala program ini Pak? Kalau sebagai ketua program studi ini masuk tahun kedua ya, masuk tahun kedua, bahkan udah mungkin mau jalan tahun ketiga ya, karena semenjak saya diangkat jadi dosen oleh STPK dan Yayasan Matauli tahun 2021, kurang lebih 6 bulan kemudian itu diberikan amanat oleh ketua dan yayasan sebagai ketua program studi. Berarti kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya Pak. Iya. Nah, segitu teman-temannya. Jadi Pak Riki ini telah menjadi kepala program studi teknologi penangkapan ikan di STPK Matauli ini kurang lebih 3 tahun tadi Pak ya. Ya betul. Nah, sedikit lagi nih Pak, boleh nggak disampaikan terkait visi dan misi tentang program studi yang Bapak pimpin saat ini di STPK Matauli ini Pak? Baik ya. Jadi kalau program studi teknologi penangkapan ikan itu punya nama lain yang berbagai nama yang lain di institusi yang lain. Contoh kalau kita di UNRI, kemudian di IPB itu namanya PSP ya, pemanfaatan sumber daya perikanan. Ya. Kalau di Undip itu namanya perikanan tangkap. Nah, di STPK ini mengambil nomenklatur namanya adalah teknologi penangkapan ikan. Pada dasarnya memang semuanya sama, cuma agak sedikit perbedaan. Nah, di program studi TPI sendiri ya, kita singkat saja ya, teknologi penangkapan ikan itu TPI ya, itu punya visi ya. Jadi kami membuat visi yang supaya agak lain dari yang lain. Iya. Kalau tahu apa tuh Pak? Ya, jadi harus beda dengan yang sudah ada di kampus-kampus yang lain. Ya. Di mana visi kami itu adalah menjadi program studi yang unggul ya dalam bidang teknologi penangkapan ikan ya, khususnya untuk perikanan laut lepas ya. Jadi kami fokusnya itu ke laut lepas karena dalam pendirian itu memang disyaratkan oleh kementerian, dalam hal ini kita melalui Kopertis Dikti, bahwa kita harus memiliki ciri khusus dari setiap prodi ya. Jadi kita melihat kondisi yang ada di daerah di mana STPK itu berada. Nah, kebetulan STPK itu kan berada juga kan di letaknya pas di Samudra Hindia. Iya, betul Pak. Atau di bagian barat Sumatera ya. Jadi paling banyak kegiatan penangkapan itu pasti yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di samudra. Sehingga visi dari program studi TPI sendiri itu fokus ya. Jadi fokusnya kepada perikanan yang laut lepas. Kemudian untuk misinya sendiri kami punya 3 misi ya. Pada dasarnya sama seperti program studi yang lain di kampus yang lain ya.
di mana misi ini mencakup Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa itu Tridharma? Biasanya kalau yang sudah kuliah atau yang bekerja di bidang pendidikan kampus, mereka akan paham apa itu Tridharma. Jadi visi pertama itu terkait dengan pengajaran. Nah, yang kami berikan adalah berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan teknologi penangkapan ikan, mulai dari bagaimana kita mendesain suatu alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian kita menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir yang dapat membantu masyarakat dalam hal ini nelayan ya, untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak tapi dengan modal atau ongkos yang kecil. Iya. Itu terkait dengan pengajaran. Kemudian yang kedua itu terkait dengan misi yang kedua adalah terkait dengan penelitian. Ya. Nah, penelitian ini juga kami fokuskan ya. Jadi menghasilkan penelitian yang berbasis perikanan laut lepas ya. Jadi fokusnya ke perikanan laut lepas. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan pengabdian masyarakat ya. Nah, di mana program studi semua elemen-elemen yang terlibat di dalam program studi TPI sendiri harus mampu mengabdi kepada masyarakat, dalam hal ini pengguna teknologi itu sendiri ya. Berikut itu adalah visi dan misi dari program studi TPI. Baik, cukup kompleks ya visi dan misi yang diterapkan di program studi teknologi penangkapan ikan ini di STPK Matauli khususnya. Nah, untuk harapan Bapak nih kepada mahasiswa-mahasiswi yang aktif dan lebih-lebih nanti kepada mahasiswa yang telah lulus dan bisa dikatakan wisudawan atau wisudawati. Nah, itu harapan kedepannya tuh bagaimana sih Pak? Terkait dengan hal itu pasti ya, siapapun itu pasti punya harapan yang tinggi ya, terhadap lulusan ya, dari kampus manapun itu ya. Tapi dari kami, dari program studi TPI sendiri, kami mengharapkan memang alumnus atau alumni kami di TPI itu bisa berkecimpung khususnya di bidang perikanan tangkap ya. Dalam hal apa? Ya bisa membantu ya bekerja di bidang-bidang perikanan tangkap. Contohnya kan di daerah kita ya, keberadaan STPK ini sangat tepat ya. Di mana di keberadaannya itu kan ada di depan Samudra Hindia. Nah, di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdomisili ya. Iya, betul. Di situ banyak sekali tempat bisa bekerja. Jadi harapan kami ya alumni-alumni yang sudah lulus ya. Nah, kebetulan kami juga sudah meluluskan alumni angkatan pertama di tahun kemarin ya. Jadi dari program studi sendiri sudah punya alumni ya. Jadi bisa bekerja di bidang-bidang perikanan ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bekerja juga di bidang lain. Tapi fokus kalau harapan ya pengennya tuh bekerja di bidang perikanan tangkap khususnya. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa jangan pernah takut, jangan pernah minder ya. Katanya kalau program studi teknologi penangkapan itu kan pasti kerjanya nangkap ikan. Iya. Ya, karena sudah ada embel-embel namanya teknologi penangkapan ikan. Ya. Jadi janganlah nanti kita kuliah situ yang diajarkan menangkap ikan. Sebenarnya bukan sekedar itu saja ya. Jadi penangkapan ikan itu pengertiannya sangat luas ya. Kita bayangkan zaman dahulu kalau orang melakukan penangkapan kan nangkap aja. Yeah. Ya. Karena jumlah sumber daya yang banyak, kemudian populasi manusia yang masih sedikit. Nah, sekarang ini berbeda. Jadi walaupun namanya teknologi penangkapan ikan, ya fokusnya adalah selain menangkap, di situ harus ada manajemen, ada pengelolaan. Ya. Jadi bagaimana kita menangkap, tapi kita juga menjaga sumber daya. Nah, kemudian kita juga mengelola sumber daya itu dengan baik. Tujuannya apa? Supaya anak cucu kita nanti ya itu dapat tahu loh, ikan ini loh masih ada, ikan A masih ada, contoh ikan kembung masih ada, ikan apalagi tembang masih ada dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengenal namanya saja, tapi wujudnya juga ada. Kemudian selain itu di program studi teknologi penangkapan ikan sendiri itu bukan hanya belajar menangkap ya, tapi juga kita mengajarkan kepada mahasiswa itu bagaimana caranya menganalisis ya. Sebuah usaha perikanan. Jadi walaupun ini sudah dicangkup banyak oleh program studi sosial ekonomi perikanan, tapi
TPI sendiri tetap diajarkan ya. Kenapa? Ya karena mau tidak mau akan berhubungan langsung dengan pelaku-pelaku usaha perikanan. Dalam hal ini pengusaha, dalam hal ini nelayan. Jadi kita juga selipkan, kita juga ajarkan terkait dengan hal-hal tersebut ya. Mungkin itu ya. Baik, berikutlah harapan-harapan sang kepala program studi ya teknologi penangkapan ikan, mungkin kepada mahasiswa, teman-teman, kakak-kakak bisa termotivasi nih setelah lulus dari STPK Matauli ini. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, ada berapa sih tenaga pendidik pengajar di khususnya nih di program studi teknologi penangkapan ikan Pak? Kalau di program studi TPI sendiri saat ini yang aktif ya adalah 7 orang ya. 7 orang, di mana 6 orang itu standby atau aktif di kampus, yang satu lagi sementara studi lanjut S3 ya. Dimana yang pertama saya sendiri ya sebagai ketua program studinya. Bidang saya itu adalah bidang dinamika dan rekayasa alat. Jadi berfokus kepada bagaimana kita merancang suatu alat tangkap dengan teknologi-teknologi ada supaya tetap ramah lingkungan. Di situ itu di bidang saya. Kemudian yang kedua itu ada Ibu Mutiara Alkayakni Harahap SPMSI ya. Beliau S1-nya di Undri ya, PSP Undri. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di TKL IPB ya, IPB. Teknologi Kelautan IPB. Jadi fokusnya beliau itu adalah di penginderaan jauh. Nah, ini ada hubungan eratnya dengan nama teknologi tadi. Nah, di penginderaan jauh itu kita memanfaatkan teknologi berupa satelit ya. Nah, di dunia perikanan sekarang itu nangkapnya nggak seperti dulu lagi mencari ikan dan lain sebagainya, tapi kita bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di sini memanfaatkan citra satelit untuk menangkap ikan. Nah, sehingga kalau kita pergi ke kapal-kapal perikanan yang zaman sekarang yang ukurannya sudah besar-besar, itu mereka sudah biasanya dilengkapi dengan alat-alat navigasi yang mumpuni supaya mengakomodir yang tadi teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada Ibu Zakiatul Muna SPIMSI ya. Beliau itu satunya di PSP Unsia yang sekarang namanya USK Universitas Syah Kuala ya. Kemudian S2-nya di program studi teknologi perikanan laut di IPB ya. Fokus beliau itu di bidang kapal dan juga K3. K3 itu adalah keselamatan kerja di atas kapal. Jadi memang ini mengkaji bagaimana safety ya terutama ya. Jadi hal ini sangat bukan di kapal saja ya, dimanapun pasti kita akan di dunia kerja apapun akan fokus kepada ketiga keselamatan kerja. Nah ini memang dia fokus kepada bidang keselamatan kerja di atas kapal. Kemudian yang keempat itu adalah Ibu Nadia Andini SPIMSI ya. Beliau S1-nya di Ilmu Kelautan Undri, kemudian melanjutkan studi S2-nya di program studi bioteknologi ya, di IPB ya. Fokusnya kepada mana dia berfokus kepada bioteknologi, di mana di situ bisa kalian pelajari tentang stok, dinamika dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada Ibu Fitri Aryani SPMSI. Beliau S1-nya itu adalah Ilmu Kelautan Undri, kemudian S2-nya itu program studi SPL kalau nggak salah ya, pengolahan sumber daya pesisir di IPB ya. Fokus beliau adalah di ilmu lingkungan ya. Jadi memang ini juga terkait di dalam program studi TPI sendiri. Jadi bagaimana kita pengendalian lingkungan, bagaimana kita mengelola pengelolaan lingkungan yang baik yang ada hubungannya dengan perikanan tangkap. Kemudian kami juga kedatangan dosen baru ya. Dari beliau namanya Ibu Rizky Siregar ya. Itu SPI MSc ya. S1-nya itu di Ilmu Kelautan
Undri, oh bukan, di ilmu kelautan ya kayaknya ya. Kemudian S2-nya itu di MSP, dia lebih fokus ke lingkungan ya. Iya. Tapi di Universitas Chulalongkorn ya, Chulalongkorn University dari Thailand. Ya beliau berfokus kepada ilmu lingkungan ya, seperti Bu Fitri yang tadi ya. Iya. Kemudian kolega kami yang satu yang sedang melanjutkan studi lanjut S3 studi belajar itu adalah Pak Irwan Limbong SPMSI yang bentar lagi mungkin 1-2 tahun ke depan akan mendapatkan gelar doktornya ya. Beliau S1-nya PSP Undri, S2-nya ini di TPL IPB, kemudian sekarang melanjutkan lagi S3-nya di TPL IPB ya. Fokusnya kalau tidak salah itu di perikanan tangkap, khususnya di manajemen ya, manajemen pengelolaan sumber daya perikanan. Nah itu adalah kolega atau tim yang ada di program studi teknologi penangkapan ikan. Baik, untuk teman-teman nih, sudah kita dengarkan dari Pak Riki tadi nih, ternyata di dosen pada program studi teknologi penangkapan ini cukup dibilang kompleks ya. Mulai dari dia tadi adanya rekayasa alat tangkap tadi Pak ya, betul. Kemudian ada tentang lingkungannya, terakhir tadi tentang manajemennya. Nah, jadi kalau teman-teman nih pengen kuliah di STPK Matauli ini Kak, gak mungkin nih merasa salah milih lagi nih. Soalnya di program studi teknologi penangkapan ini kita katakan dan saya beranggap ini sudah cukup kompleks nih Pak untuk pengajarannya nih. Nah, dalam pembelajaran nih Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak keberadaan program studi teknologi penangkapan ikan ini di laut barat Sumatera ini Pak? Kalau keberadaan prodi TPI di STPK, kemudian khususnya di pantai barat Sumatera ini, saya rasa sangat tepat ya, sangat tepat langkah yang diambil oleh Yayasan Matauli untuk membentuk kampus yang namanya kampus perikanan. Kenapa? Karena kalau kita berkunjung ke Tapteng Sibolga ya, ini kan daerah Tapteng Sibolga, itu panjang pantainya cukup panjang ya, kurang lebih itu adalah 200-an kilometer. Iya, Nah, jadi kalau mau dibilang panjang itu lumayan tuh. Jadi keberadaan kalau dengan panjang pantai sebegitu, biasanya banyak sekali tuh masyarakat-masyarakat yang menaruh atau menempatkan kehidupannya itu dari hasil laut ya. Entah dia mau jadi nelayan nangkap ikan, kemudian dia mau jadi pengusaha penangkapan ikan, kemudian juga yang berkutat di pariwisata ya. Itu udah pasti karena ada laut yang sepanjang itu. Nah, dengan adanya program studi TPI di situ sangat-sangat tepat ya. Jadi tujuannya apa? Untuk pengelolaan tadi. Supaya apa? Bagaimana cara kita itu bisa mengelola perikanan yang ada di sini ya. Terutama karena di Indonesia sendiri ya, walaupun di Indonesia sendiri itu perikanannya skala kecil yang paling banyak, kita tetap mengelola juga yang perikanan skala kecil selain fokus kita kepada yang perikanan laut samudra tadi ya. Karena memang fokus utama dari program studi ini sendiri untuk perikanan samudra. Tapi kita tidak melupakan yang namanya perikanan kecil. Karena itu perikanan di negara kita sendiri itu paling banyak ya adalah perikanan skala kecil. Nah, bisa kita lihat di pantai kita ini banyak sekali nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap yang memang diperuntukkan untuk di skala yang kecil ya. Nah, kalau kita berkunjung mungkin nanti teman-teman atau pemirsa ya yang mau datang ke Tapteng Sibolga itu kalian pasti udah lihat tuh banyak sekali lampu-lampu di laut ya. Iya betul. Itu alat tangkap bagan, kemudian banyak juga menggunakan gillnet dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan program studi TPI ini dianggap sangat-sangat tepat ya, keberadaannya. Ya tadi untuk pengelolaan sumber daya dan juga manusianya seperti apa. Nah, begitu nih teman-teman nih. Ternyata keberadaan teknologi penangkapan ikan ini di pantai barat Sumatera ini, terkhususnya daerah Pandan dan Sibolga ini, Tapanuli Tengah lah kita katakan, ternyata cukup tepat dan bahkan sangat tepat ya Pak, untuk betul. pengelolaan hasil-hasil
kelautan maupun perikanan. Nah, sebagai dosen nih Pak dan sekaligus kepala program studi nih, apa sih tips dari Bapak supaya mahasiswa-mahasiswa STPK Matauli ini mampu lebih termotivasi belajar di STPK maupun lebih rajin Pak? Kalau tips ini sebenarnya dari pengalaman pribadi aja. Iya. Biasanya yang pertama itu kita buat dulu tujuan. Ya. Kita harus membuat tujuan dulu. Ngapain sih saya kuliah? Ya, kan kita harus punya tujuan tuh. Oh, saya mau kuliah. Biasa kan ada yang dipaksa orang tua lah. Kemudian ada yang saya pengen dapat gelar sarjana lah dan sebagainya. Nah, itu kita harus punya tujuan yang jelas. Ya. Nah, kalau sudah punya tujuan yang jelas, tuh saya yakin pasti tuh dia punya niat untuk menggapai tujuan tadi. Tetapkan dulu tujuannya apa. Itu tips pertama dari saya. Kemudian yang kedua, biasanya itu mahasiswa itu kan sibuk ya, apalagi semester 1 sampai semester 4, 5, 4 ya. Itu dia akan disibukkan dengan banyaknya masuk kelas, banyaknya kuliah, banyaknya tugas. Mungkin Yandri udah merasakan ya. Betul, Pak. Di awal-awal masuk kuliah itu punya banyak sekali tugas. Nah, kemudian nanti di semester 5 ke atas sudah mulai itu punya tugas yang berbeda. Selain memang studinya belajar, tapi tupoksi belajar di kelasnya akan dikurangi, di mana dia akan banyak berkutat dengan yang namanya riset ya, mulai dari magang, kemudian dari KKN. Nah, kemudian terakhirnya adalah penelitian atau skripsi. Nah, tips yang berikut itu adalah harus tekun ya. Nah, kalau orang nggak tekun melakukan itu, ya pasti di tengah jalan dia akan merasa jenuh, merasa bosan. Nah, itu kemungkinan besar dia tidak akan melanjutkan ya. Jadi memang banyak teman-teman saya juga yang seperti itu. Jadi mereka sudah jalan, ternyata ketekunan mereka ya sudah mulai pudar ya. Akhirnya memilih jalan yang berbeda, minta DO lah, minta resign dan sebagainya. Nah, kemudian tips yang ketiga dari saya ya, dari saya itu yang adalah kerja keras. Tadi sudah punya, tetapkan dulu tujuannya, kemudian tekun, kemudian kerja keras. Nah, kerja keras itu apa? Ya harus kita punya kerja keras dalam melaksanakan semua itu. Nah, kalau sudah punya tekun, tak punya kerja keras juga sama nanti. Nah, jadi punya itu. Nah, dari semua itu yang paling utama adalah bagaimana kita menyampaikan itu biasanya ya, kembali ke agama masing-masing, doa, minta restu orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu dibungkus dalam hal tersebut. Biasanya itu akan berjalan dengan lancar ya. Jadi nikmatin saja tuh. Iya betul. Jadi teman-teman, itu adalah tips dari Pak Riki nih selaku dosen dan sekaligus kepala program studi teknologi penangkapan ikan. Semoga nih kedepannya kita bisa terapkan nih tips-tips dari beliau ini, karena tips dari beliau ini berdasarkan pengalaman juga tadi Pak ya. Nah, jadi nantinya bakalan sangat bermanfaat nih di kedepannya nih. Nah, selama perkuliahan Pak di sini di STPK Matauli ini, dan sekaligus Bapak Kepala Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, dalam kurun 5 tahun terakhir ini Pak, apakah sudah dilakukan riset Pak? Kalau riset ya, memang selain dari keinginan sendiri ya, memang sebuah institusi itu sudah diwajibkan. Yang tadi ya, yang saya bilang bahwa ada namanya Tridharma, perguruan tinggi ya. Selain adanya pengajaran, kalau pengajaran itu kan kita melakukan KBM ya, proses belajar mengajar di kelas, di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang lain tuh yang namanya penelitian ya. Nah, itu memang setiap dosen memang itu sudah diwajibkan untuk melakukan riset atau penelitian. Nah, kalau untuk saya sendiri dalam 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir selain saya riset itu waktu di studi S2, ya kan S2 kan kita kalau mau menyelesaikan studi pasti ada namanya riset ya. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini saya aktif ya melakukan riset ya.
Nah, dana riset itu sendiri dari berbagai macam sumber. Pertama, kami itu disediakan sumber dana riset dari Yayasan Matauli sendiri. Iya. Kenapa itu dilakukan? Karena biasanya dosen-dosen pemuda, dosen-dosen yang baru awal berkarir menjadi seorang dosen itu kan dia belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana riset dari kementerian, karena belum punya nomor induk dosen lah, kemudian jam terbangnya masih sedikit, sehingga yayasan itu memberikan dana untuk dosen-dosen pemula tadi melakukan riset. Nah, kebetulan saya juga salah satu yang mendapatkan. Nah, dan saya melakukan riset terkait dengan bidang saya, ya, tidak jauh berbeda dari rancang dinamika dan desain tadi, ya. Saya itu kemarin melakukan riset terkait dengan inovasi bagaimana membuat sebuah umpan buatan yang bisa meningkatkan hasil tangkapan pada salah satu alat tangkap, ya. Alat tangkap bubu, ya. Kalau di Tapten Sibolga ini biasanya bilang luka tuh. Iya. Nah, jadi teman-teman yang kalau ke pantai kemudian ada di atas kapalnya bentuk kotak, terus ada lubang mulutnya, ada jaringnya, itu ya, itulah namanya bubu. Iya. Nah, kemudian 2 tahun terakhir ini juga saya mendapatkan dana riset dari sebuah NGO, jadi Yayasan Konservasi Indonesia, atau kalau bahasa kerennya itu adalah Conservation Strategy Fund atau CSF, ya. Pertama saya mendapatkannya di tahun 2021 untuk program tahun 2021-2022. Jadi risetnya kurang lebih 6 bulan, ya. Dari 2021 akhir bulan November sampai dengan bulan Mei 2022. Nah, itu saya mengambil tema terkait dengan sistem traceability untuk perikanan tuna sirip kuning yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, ya. Kenapa ini dianggap penting? Ya, ini memang sangat penting, tema ini terkait dengan traceability atau nama lainnya adalah ketelusuran. Nah, ini sudah menjadi topik yang hangat di internasional, ya, di mana setiap produk, setiap hasil yang dikirimkan ke sana itu betul-betul harus dilihat ketelusurannya. Harus ditelusuri dari mana produk ini didapatkan, dari mana produk ini ditangkap, ikan ini ditangkap, dan lain sebagainya. Menggunakan alat tangkap seperti apa, dan lain sebagainya. Bagaimana di packing, bagaimana di apalagi diolah, dan lain sebagainya, sampai dikirim. Nah, itu saya melakukan riset terkait itu. Kemudian alhamdulillah tahun 2023 ke 2024, 2022 ke 2023 saya dapat lagi, tapi saya berkolaborasi dengan universitas dari teman-teman dengan universitas yang lain, di mana timnya ada dari IPB, kemudian dari UNRI, kemudian dari DKP Ternapa Maluku Utara dan Morotai, kemudian dari Universitas Kairo, ya. Jadi kami fokus kepada analisis dari sosial ekonomi untuk tuna yang ada di Maluku Utara, di Kepulauan Morotai, ya. Nah, itu sama-sama dibiayai oleh yayasan yang sama, yaitu CSF. Jadi kalau aktif dalam meneliti, alhamdulillah masih aktif. Bahkan saya pun tahun ini, ya, masih ikut terlibat membantu, ya. Yang tadi saya bilang bahwa di Yayasan Matauli itu ada tiga institusi pendidikan, SMA, STPK Matauli, dan STAIP. Nah, di SMA itu kami ada beberapa dosen. Nah, salah satunya saya ikut terlibat membantu membimbing mahasiswa untuk bidang riset. Jadi kami riset terkait dengan seawater baterai atau baterai air laut, ya. Mungkin dalam minggu-minggu ini kedepannya akan kami mulai, ya. Alhamdulillah kemarin proposalnya lolos ke nasional untuk diujikan atau dilombakan, ya. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk melakukan riset. Jadi masih tidak jauh-jauh dari perikanan tangkap. Betul. Nah, jadi dari sekian banyak nih tadi riset-riset terkait teknologi penangkapan ikan dan juga membantu tim dari SMA Matauli tadi, Pak, ya, terkait penelitian
seawater baterai. Ya, baterai air laut ya. Baterai air laut tadi. Nah, tentunya nih teman-teman penasaran kan gimana sih rasanya ikut penelitian. Nah, kalau memang penasaran, nanti teman-teman bisa calling langsung dengan Bapak ini terkait penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tadi. Nah, terkait nih Pak, jadwal padat nih di STPK Matauli. Kan kita katakan padat dan Iya, betul. dan cukup sibuk ya Pak. Nah, bagaimana sih Bapak cara mengatasinya agar tidak tabrakan nih waktunya, agar semuanya berjalan lancar lah Pak? Ya, kalau jadwal menjadi seorang dosen di Matauli itu sangat padat ya. Iya. Kenapa ya? Karena Matauli, STPK Matauli kan sebuah institusi baru, ya, baru berjalan masuk tahun ke-6. Nah, kemudian tenaga dosennya, laborannya, tenaga pendidikannya pun itu masih sangat terbatas. Ya. Nah, minimal memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, biasanya di setiap prodi itu minimal harus 5 orang dosen. Alhamdulillah kami punya 7, ya, tapi satunya kan lagi Studi Pak. lanjut studi ya, jadi tinggal kami berenam ya. Nah, hal ini membuat kami berenam itu menjadi sangat sibuk dalam mengajar, terutama karena untuk mengajar saja kita kalau ngambil semester ganjil contohnya, yang kita ajarkan ini adalah semester 1, 3, 5, dan 7. Iya. Nah, bayangkan saja dengan jumlah semester yang 4 tadi aktif, kami hanya berenam. Bisa dibayangkan berapa yang bisa kami pegang setiap mata kuliah. Nah, otomatis dalam kenyataannya kami itu bisa satu orang ngajar 6, 7, sampai bahkan ada yang 11 mata kuliah. Waduh. Jadi untuk poin pengajarannya saja sudah sangat Sangat banyak ya Pak. sangat banyak. Bahkan kalau kita ngomong ke kampus-kampus lain, mereka bilang kok banyak sekali ya. Tapi mau gimana ya. Kemudian selain itu kita juga harus memikirkan penelitian, kita juga harus memikirkan pengabdian. Jadi kita memang setiap semester selain ngajar yang sudah banyak, kita harus memikirkan bagaimana kita harus melakukan penelitian, bagaimana harus melakukan pengabdian. Kemudian ditambah lagi ya, jadi seorang dosen itu kan bukan cuma hanya sekedar itu. Biasanya kita dikasih tugas-tugas tambahan ya. Contoh saya kan dikasih tugas tambahan sebagai ketua program studi. Nah, itu sangat sibuk ya. Nah, kita harus membimbing mahasiswa baik yang magang, KKN, skripsi ya. Bayangkan saja waktu-waktu yang sangat sibuk. Nah, tapi dengan kesibukan tadi alhamdulillah sampai saat ini ya saya masih bisa menjalani dengan fun ya, dengan happy ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya kalau kita bisa melewati itu ya bisa merasa bangga, punya kebanggaan sendiri. Nah, tapi sebelum mendapatkan itu kita harus membuatkan suatu rencana. Kita harus membuatkan sebuah jadwal yang terstruktur, yang harus bagus jadwalnya. Jadi memang harus terstruktur jadwalnya. Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, sampai ya Sabtu ya. Karena di STPK itu jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Iya betul Pak. Walaupun di Sabtu itu setengah hari ya. Nah, itu kita harus buat plan yang baik, rencana yang baik. Jadi harus tertata dengan baik ya. Nah, sehingga kita punya panduan dalam melaksanakan itu. Sehingga yang tadi kesibukan-kesibukan tadi itu kita bisa lewati dengan jalani dengan baik. Kemudian yang berikut ya, apa yang saya lakukan biasanya itu ya tetap jaga kesehatan pasti ya. Pastinya Pak. Nah, dengan asupan makanan ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya, untuk makan di sini cukup bersahabat ya. Nah, bersahabat ya. Bersahabat dengan kantong, bersahabat juga dengan apa lagi? Dengan kesehatan bersahabat, karena walaupun saya orang yang jauh ya, yang dari Indonesia Timur katanya, tapi ternyata datang ke Sumatera ya tidak berbeda jauh dengan kultur, makanannya dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa membuat saya lebih mudah untuk mengatur asupan gizi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ya tadi harus konsisten dalam menjalankan yang sudah kita rencanakan. Salah satunya kalau sudah tidak teratur, maka pasti akan membuat jadwal-jadwal kita itu makin menumpuk. Itu udah pasti. Sehingga rencana untuk ketemu mahasiswa kita harus planningkan dengan baik. Nah, biasanya
manusia itu kan punya keterbatasan dalam hal mengingat ya. Nah, biasanya saya itu mencatat di buku atau kadang saya buat jadwal tuh saya tempelkan di kamar di dinding ya. Misalkan saya punya janji harus ketemu mahasiswa, misalkan hari apa, jam berapa itu harus saya tulis. Karena kalau nggak ditulis kadang lupa ya. Sehingga itu harus dicatat atau didokumentasikan dengan baik. Nah, jadi ternyata nih jadwal Pak Riki ini selaku kepala program studi sekaligus dosen ya. Ternyata benar-benar padat ya Pak. Ya, sepadat itu ternyata. Sangat padat. Nah, sibuknya juga di situ. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa nih, sedangkan dosen aja nih, apalagi kepala program studi nih, sesangat sibuk itu dalam mempersiapkan pengajaran nih di dalam perkuliahan. Masa sih kita selaku mahasiswa masih tugasnya nggak seberapa lah dikatakan dibandingkan dosen-dosen nih, masih ada yang malas-malasan dan juga ada yang mageran gitu kan. Nah, jadi mungkin atas keterbukaannya Pak Riki nih, dosen nih, bisa memotivasi kita. Ternyata tanggungan kita atau tugas kita itu nggak seberapa dengan tugas-tugas para dosen ini. Nah, baik Pak, terima kasih sebelumnya. Untuk sebagai penutup nih Pak, boleh nggak sih Pak Bapak mempromosikan terkait penerimaan mahasiswa baru nantinya Pak di STPK Matauli ini untuk siswa-siswi di Tapanuli Tengah dan juga Sumatera Utara Pak? Baik ya. Jadi untuk calon mahasiswa ya, mahasiswi yang akan melanjutkan studi khususnya di bidang perikanan, yang punya minat di bidang perikanan. Sekarang kita di Sumatera bagian barat ya, pantai Sumatera Utara bagian barat ya. Iya, Pak, kita sudah punya institusi pendidikan yang berfokus kepada bidang perikanan, yaitu STPK Matauli dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang punya. Ya, di dalam sebuah institusi pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan juga. Bagi teman-teman yang atau calon mahasiswa atau siswa-siswa SMA yang ingin melanjutkan studi, jangan pernah sungkan ya, jangan pernah takut ya untuk melanjutkan studi di STPK Matauli. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pasti kami di sini menyediakan fasilitas yang cukup mumpuni ya. Untuk kegiatan belajar mengajar, kami punya ruang kelas yang cukup luas ya. Jumlahnya juga cukup memadai ya. Kemudian kami punya gedung ya yang mau dibilang di lantai 4, walaupun saat ini masih difungsikan masih 2 lantai, tapi insya Allah kedepannya itu akan dibangun lantai ketiga dan lantai keempatnya. Kemudian di setiap prodi kami itu sudah dilengkapi dengan dosen-dosen atau diisi oleh dosen-dosen yang mempunyai kualifikasi yang bukan kaleng-kaleng, yang tidak rata-rata hampir semua dosen kami itu lulusan dari universitas-universitas ternama ya di Indonesia, dari IPB, dari Unsia, dari Brawijaya ya, saya sendiri dari Brawijaya satunya ya. Kemudian dari mana lagi? Dari AUP Jakarta, kemudian ada dari luar negeri ya, dari Chulalongkorn, kemudian dari Southampton ya, dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwa ada keseriusan dalam membangun pendidikan di pantai barat Sumatera ini. Kemudian kami juga punya fasilitas lab yang cukup mumpuni ya. Teman-teman yang ingin belajar terkait dengan penangkapan atau teknologi penangkapan khususnya, kami punya lab kapal, kami punya lab navigasi ya, jadi bisa belajar. Kemudian di aquacultur ya, kami punya lab reproduksi ya, di situ belajar bagaimana kita memijah ikan, bagaimana kita mengawinkan ikan secara buatan, ya, betul. Bagaimana kita memelihara ikan ya. Kemudian kami punya lab biologi perikanan, lab kimia laut. Nah, kemudian untuk sosial ekonomi sendiri kami punya lab komputer ya. Iya betul. Ya, jadi setiap program studi yang ada di STPK Matauli ini sudah dilengkapi dengan laboratorium dan juga tenaga laboratoriumnya yang tidak kalah mumpuni dari dosen-dosennya ya, dari lulusan-lulusan kampus-kampus besar ya. Jadi teman-teman yang pengen bergabung dengan kami tak usah takut, tak usah sungkan ya. Di sini pun biayanya cukup terjangkau ya, cukup terjangkau. Dan juga yang paling bisa kita syukuri adalah bisa dicicil ya.
Tapi terkait ini mungkin langsung bisa berhubungan langsung dengan bagian keuangan ya. Nah, karena memang kami punya sistem bisa dicicil. Nah, kemudian yang paling ini adalah kami juga di sini dilengkapi dengan beasiswa. Ya. Hampir 75% mahasiswa kami itu dilengkapi dengan beasiswa. Bagi yang memenuhi syarat ya, yang pasti ya, ada beasiswa dari pemerintah itu sendiri ya, baik itu bidik misi, baik itu KIP. Nah, kemudian ada juga beasiswa dari yayasan ya. Jadi yayasan juga menyediakan beasiswa. Tapi kembali lagi itu semua kalau bagi yang memenuhi syarat ya. Jadi memang tidak semuanya mendapatkan, bagi yang memenuhi syarat itu akan kami berikan beasiswa ya. Nah, sehingga saya menghimpun semua calon mahasiswa sampai saat ini ya masih dibuka pendaftarannya Masih, Pak, masih. sampai bulan berapa? September. Sampai September Ya, masih jadi buka. di STPK ini masih buka pendaftarannya sampai September. Monggo itu bahasa Jawa ya, silakan bergabung ya. Silakan bergabung dengan kami di STPK. Tidak usah lah jauh-jauh ya. Yang takut berpisah dengan pacarnya yang dekat-dekat sini, dengan orang tuanya. Di sini sudah ada institusi yang keren ya, khususnya di bidang perikanan. Nah, silakan bergabung, nanti bisa menghubungi ya pihak PMB kami ya, bisa datang langsung ke kampus. Nah, kampus kami ini letaknya ada di satu kawasan dengan SMA Matauli Pandan. Jadi kalau datang ke lokasi, nanti situ ada dua pintu gerbang ya. Jadi satunya pintu gerbang SMA, satunya pintu gerbang STPK Matauli. Nah, bisa langsung ke kampus, atau kalau memang tidak mau langsung ke kampus, bisa lewat websitenya ya. Nah, kita punya website ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja stpkmatauli.si.id, itu langsung nongol. Di situ ada link pendaftaran. Nah, silakan daftar, nanti akan dituntun syarat-syarat atau berkas-berkas yang bisa dipenuhi. Nah, sehingga sekali lagi kami tekankan ya, nggak usah sungkan, nggak usah malu ya, tak usah takut lagi untuk berkuliah. Jadi di sini sudah ada sebuah institusi yang sangat-sangat keren ya. Mungkin itu ya. Nah, terima kasih nih Pak sudah dipromosikan tentang penerimaan mahasiswa baru nih nantinya di STPK Matauli nih. Untuk penutup nih Pak, kami ucapkan sekali lagi terima kasih nih. Terima kasih banyak juga ya sudah hadir saya untuk menyampaikan sedikit. Sudah menyempatkan hadir nih di studio kita ini yang masih kita benahi terus Pak sampai Ya, nanti. semoga makin keren ya podcast dari Iya. STPK Matauli, makin jaya nih bersama Matauli ya. Iya Pak. Nah, terakhir nih Pak, kami ucapkan lagi terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait telah membantu menyediakan segala fasilitas di ruangan podcast ini, sehingga kami sebagai host maupun narasumber nanti bisa nyaman bersharing-sharing atau bertukar informasi di ruangan kita ini Pak. Nah, saya selaku host pada kesempatan kali ini, Yandri Effendi Manalu, izin nih undur diri sekaligus menutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang masih kepo tentang STPK Matauli, bisa nih di follow nih akun Instagramnya, yaitu STPK_Matauli. Nanti di situ banyak nih kegiatan-kegiatan yang telah dipost oleh pihak kampus untuk dipublish kepada teman-teman sekalian nantinya. Nah, untuk akhir bicara, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.